Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu mana dengan IWP Kang Mas. Tapi dalam video ini kita nggak akan bahas MotoGP Cak. Namun IWP akan bahas justru yang hot, super hot, sangat-sangat hot. Ini teman-teman pasti sedang menunggu ya selentingan terangan IWP. Dan tentu saja Cak, walaupun sekarang IWP sedang ada di Lombok ya, IWP akan tetap pantau dan juga akan tetap melihat secara seksama bagaimana tren market roda 2 di tanah air. Dan teman-teman semuanya pasti sampai tahu bahwa Yamaha sudah meluncurkan generasi terbaru, mesin terbaru dari NMAX Turbo sebutannya Cak. Ini adalah sebuah mesin yang memang ya teknologi yang betul-betul kita harus berikan apresiasi karena dengan teknologi ini membuat motor menjadi satu memiliki additional turbo ya, bukan turbo sih bahasanya, mungkin additional acceleration gitu Cak bosnya. Dan juga motor ini mampu memberikan sensasi engine brake. Nah, teman-teman, kalau kita melihat secara general mengenai NMAX yang terbaru ini, suka nggak suka, IWP ingin membahas secara sedikit dalam lah ya. Karena kan bagaimanapun ternyata IWP menemukan bahwa Yamaha gendeng, Cak. Yamaha ini sepertinya nggak akan berhenti di NMAX. Yamaha ini bakal terus ekspansi engine yang terbaru ini ke model yang lain. Dan ternyata tahu nggak sampean, Cak, IWP mengendus adanya pergerakan yang sangat meyakinkan bahwa ternyata diam-diam Yamaha Indonesia sudah meracik engine tersebut untuk dicangkokkan kepada New Aerox 2025. Nah, hot nggak menurut sampean? Jos gandos nggak? Nah, makanya Cak, IWP akan bahas secara umum dulu. Kita akan mencoba untuk memberikan gambaran ke sampean apa sih yang dimaksud turbo ini dan seperti apa engine-nya dan kenapa pada akhirnya diduga, disinyalir Yamaha ingin ekspansi engine yang terbaru ini kepada varian yang lain, yaitu Aerox yang terbaru nanti. Nah, teman-teman, jika kita melihat teknologi yang diberikan oleh Yamaha, memang semuanya mengatakan bahwa kenapa sih harus menggunakan turbo? Jadi sebenarnya secara general, tidak ada apapun, tidak ada yang mengikat. Maksudnya gini, nggak ada larangan, Cak, menggunakan nama turbo, walaupun nggak ada keongnya di sana. Sama lihat bagaimana Porsche ya, yang juga menggunakan embel-embel turbo ya. Dan padahal itu adalah mobil listrik. Jadi ada Porsche yang juga menggunakan mobil listrik, tapi ada turbo. Dan ini adalah decision mereka. Ini adalah marketing. Ya, jadi bahasa marketing yang memang sangat kuat. Dan jika kita mengacu pada turbo dari Yamaha NMAX ini, sebenarnya memang bukanlah turbo yang keong itu, Cak. Namun, tetap ya, itu ada sensasi turbo yang diberikan oleh motor atau engine dari NMAX. Dan untuk YE CVT ya kita sebutnya ya. Jadi YE CVT ini adalah Yamaha Electronic. CVT ini memang beda dibandingkan dengan CVT konvensional. Jadi sudah nggak ada puli model yang konvensional biasa, akan tetapi semuanya diatur secara elektronik sehingga akan memberikan, kita bisa ngatur lah bahasanya Cak ya, mengatur bagaimana hentakan akselerasinya dengan level-level yang sudah diberikan. Nah, teman-teman, IWP sudah jabarkan ke sampean semuanya. Apa sih yang diberikan oleh Yamaha pada new engine ini? Kita nggak akan bedah mengenai bagaimana pulinya. Tapi secara umum intinya adalah tidak lagi sama dengan yang konvensional, puli konvensional. Karena di sana sudah diatur semuanya secara elektronik dan itulah yang membuat motor ini, engine ini berbeda. Kemarin kan ada yang komen nih ke IWP. Wah, males ah. Jadi ribet, harus mencet-mencet kalau nunggang NMAX Turbo. Nggak begitu, Cak, konsepnya. Jadi kalau sama nggak menggunakan additional atau fitur turbo ini nggak masalah. Jadi Saman bisa ya ngegas biasa aja. Saman bisa menggunakan riding mode-nya yang diberikan oleh Yamaha, yakni T dan juga S, tone ataupun sport. Jadi kalau Saman ingin irit, Saman bisa menggunakan riding mode yang tone ya, yang T, atau ya ini memang konsekuensinya kalau yang irit ini tenaganya standar. Tapi kalau sampai yang pengen yang sigap ya, powernya langsung terasa enteng gitu ya, otomatis sama bisa milih yang S dan ini memang konsekuensinya agak boros karena pastinya dengan tenaga yang diberikan maka injektor pun akan nyemprotin bensin lebih banyak. Dan teman-teman sekali lagi kalau sampean nanya mengenai riding mode ini pasti berbeda, IWP ngerasain berbeda. Jadi kalau sampean menggunakan tone ini memang terasa standar aja, tapi kalau menggunakan S itu enteng banget. Ya agak boros dibandingkan dengan yang T, yang Eco bahasanya, tapi yang S ini memang spontan. Jadi semuanya hanya pilihan. Nah, kalau sama nggak mau ribet, artinya, Cak WP ribet ada shift-shiftan, nggak begitu, Cak. Sama nggak menggunakannya nggak masalah. Jadi ini adalah additional menurut WP. Ini adalah fitur tambahan yang akan memberikan semacam perbedaan dibandingkan dengan CVT konvensional atau menggunakan puli konvensional. Jadi
sampai bisa mengatur gearnya dengan sigap. Nah, kalau ya sekali lagi kalau nggak sampean pencet Y-shift-nya, ya itu biasa aja, sampean gas-gas biasa aja nggak apa-apa. Namun ya secara general ya fungsi dari shift ini akan memberikan tenaga pada saat sampean ngegas atau akan memberikan engine brake pada saat sampai nutup. Jadi gini, Cak, pada saat sampean ngegas, maka Y-shift dipencet, fungsinya akan menjadi akselerasi. Jadi akan menjadi jambakan lah. Ada jambakan yang dikatakan turbo itu. Jadi memang terasa, Cak. Pada saat sampai ngegas ini, sampai pencet Y-shift, secara otomatis fungsi Y-shift ini akan memberikan tambahan tenaga. Jadi ada jadi kayak slip coupling itulah Mas ya, kalau motor-motor sport ya. Jadi jangan bayangin yang turbo yang benar-benar yang kayak turbo keong, enggak, Cak. Tapi ada rasa di mana additional acceleration. Jadi ada tenaga dorongan, deng gitu. Dan itu ada 3 level, Kang Mas. Jadi kalau sampai puntir ini gas, sampai pencet Y-shift tuas yang kiri itu, maka akan berfungsi sebagai tenaga tambahan atau akselerasi tambahan. Tapi pada saat sampai nutup dan ngerem, sampai pencet tuas yang sama, itu akan berfungsi menjadi engine brake. Atau kayak ada sensasi apa ya, kalau sampai downshift ya, sampai kurangi gigi seperti itu. Gitu. Jadi ada 3 level pula. Jadi gitu, Cak. Intinya adalah ini adalah teknologi yang canggih, teknologi yang pinter, dan itulah yang membuat kita pun berharap Yamaha akan mencangkokkan engine baru ini kepada generasi lainnya. Dan ternyata Kang Mas, dari terawangan IWB yang terbaru, dari apa ya bahasanya tuh, dari radar IWB yang terbaru, sepertinya semua idam-idaman sampean akan dikabulkan Yamaha. At least dari terawangan IWB yang paling fresh ini, Kang Mas. Jadi teman-teman, berbahagialah sampean ya. Setidaknya dari video ini yang terbaru sekarang ini, IWB ingin tekankan, IWB menemukan indikasi bahwa ada satu engine yang sangat identik dengan NMAX. Dari fiturnya ya, yang menggunakan turbo, akan tetapi ternyata diduga engine ini mounting-mountingnya malah bisa kita katakan beda dengan NMAX, tapi lebih mirip ke Aerox. Ini adalah sebuah terawangan yang terbaru update hari ini ya, walaupun masih ya kita katakan terlalu prematur, Cak, tapi boleh sampean tampung. Jadi Kang Mas, sekali lagi IWB menemukan bahwa New Aerox yang terbaru, Aerox yang kita duga akan diluncurkan tahun depan, sudah kelihatan hilalnya, Cak. Sudah kelihatan rona-ronanya, Kang Mas. Dan yang membuat IWB surprise dan juga exciting, ternyata kita duga engine yang disandang nanti akan menggunakan model turbo seperti NMAX. Ini adalah sebuah terawangan yang terbaru paling fresh, walaupun tentu bisa saja meleset, boleh sampai tampung, Cak. Akan tetapi Kang Mas, kalau sampai melihat secara life cycle Yamaha yang setiap 4 hingga 5 tahun produk akan diluncurkan, maka sepertinya make sense, sepertinya logis bahwa tahun depan akan diluncurkan New Aerox yang terbaru ini. Jadi kan rentetannya NMAX Turbo, kemudian ada Aerox Turbo. Itu yang IWB bisa tekankan di malam ini, di video ini. Dan teman-teman, jika kita mengulik histori masa lalu, pasti sampai ingat. Pertama kali untuk Aerox ini diluncurkan tahun berapa? Yakni tahun 2016. Dan kemudian di tahun 2020, Aerox generasi 2 diluncurkan. Hingga sampean sekarang nikmati. Artinya ada jeda di mana 2016, kemudian 2020 itu 4 tahun, Cak. Nah, dari 2020 dan sekarang 2024, sepertinya logis kalau nanti New Aerox akan diluncurkan 2025. Jadi memang life cycle-nya new product dari Yamaha ini 2024-2025. Jadi Kang Mas, sekali lagi, IWB sangat yakin mengenai itu. Nah, sekarang mengenai yang kedua, Cak. Nah, ini menarik Kang Mas ya. Jadi kedua ini, teman-teman kalau mengikuti IWB, pasti sampean ingat IWB pernah ngeposting sebuah lampu yang kita duga sebagai bukan Aerox ya. Lampu yang kita duga sebagai New NMAX Turbo saat itu ya. Akan tetapi, Cak, ternyata memang secara shape tengahnya berbeda. Dan yang paling baru hari ini, sama tahu nggak? Kita menemukan indikasi bahwa lampu itu ternyata bukanlah milik NMAX fix ya pastinya. Tapi kita duga itu adalah lampu yang nantinya milik Aerox. Jadi nanti, Cak, lampu ini ya sepertinya akan memiliki watt yang lebih besar dibandingkan dengan generasi sekarang. Jadi lebih terang. Dan ya sekali lagi kalau kita melihat vendor, ya nggak jauh-jauh ya dari kata Koito ataupun Stanley. Itu yang kita duga, tapi semuanya hanyalah dugaan Kang Mas. Akan tetapi jika melihat shape dari headlamp yang kita duga sebagai New Aerox ini, yang ini, Cak, seperti ini, pasti sampean akan bisa membayangkan seperti apa Aerox yang terbaru. Jadi Kang Mas memang secara general
Saya akan menemukan bahwa nantinya Aerox kita duga tidak lagi memiliki lampu sen yang terpisah. Sekali lagi akan terintegrasi, mirip dengan yang sekarang digunakan atau diaplikasi oleh Yamaha pada New NMAX. Jadi Kang Mas, posisi dari lampu sennya nanti akan terintegrasi sama seperti ini di kiri kanannya ya. Jadi mirip dengan NMAX yang terbaru ini, dan semua lampu nanti sudah full LED. Itu yang kita tangkap. Jadi sepertinya Kang Mas, nanti akan ada strategi yang sama antara sekarang ya dilakukan oleh Yamaha Indonesia ya, di mana mereka juga meluncurkan yang bukan turbo untuk NMAX-nya. Seperti yang sama tahu Neo ada kan yang Neo biasa, di mana untuk konstruksi engine-nya ya khususnya dari CVT-nya itu nggak sama dengan yang turbo. Dan sepertinya nanti Aerox akan demikian, Cak. Jadi secara paralel akan tetap diproduksi, dan itu adalah engine pengembangan. Sekali lagi, walaupun secara engine mungkin bukan turbo, tapi engine pengembangan yang sudah menggunakan tensioner hidrolis. Jadi lebih halus ya, lebih efisien, dan kemudian juga engine ini ya lebih menyenangkan digunakan. Terus kemudian untuk yang turbo sama Cak, itu nanti akan menjadi flagship dari versi Aerox-nya. Nah, seperti apa desainnya, seperti apa sosoknya, semuanya memang masih sangat benar-benar kita belum bisa menggambarkan kesampaian Cak, karena sekali lagi ini terlalu prematur. Ini masih cukup jauh ya untuk kapan peluncurannya. Tapi jika kita duga dari pergerakan dan juga persiapan yang dilakukan oleh Yamaha, sepertinya tidak akan jauh dari 2025. Jadi kalau dari kacamata kita akan ideal nantinya ya akan diluncurkan pada semester pertama. Seharusnya demikian. Dan teman-teman memang sekarang IWB cukup puyeng ya. Ya kenapa ya? Soalnya kita nggak menemukan sama sekali Spacesuit Test Ride. Itu yang IWB sampai sekarang masih belum punya jawaban. Jadi test ride kita nggak menemukan adanya pergerakan di Pantura, nggak ada. Kemana aja sama tahu kan? Kita menemukan gambar Spacesuit untuk NMAX Turbo malah justru di Malaysia, dan di Indonesia nggak ada. Jadi IWB sekarang curiga Cak, bahwa walaupun Indonesia ini menjadi basis pengembangan atau basis produksi untuk NMAX, dan juga ya dengar-dengar Aerox pun diproduksi di Pulau Gadung, tapi sepertinya untuk pengembangan test ride yang maksud tes di jalanannya nggak di Indonesia Kang Mas, karena mereka tahu ya, sepertinya Yamaha tahu bahwa mata Indonesia ini kuat banget, banyak sekali mata-mata, banyak sekali sampean yang antusias pada otomotif, dan kamera-kamera sampean kan memang betul-betul tajam gitu ya, sehingga mereka mengalihkan untuk pengetesan nggak di Indonesia namun lebih ke Malaysia. Dengar-dengar demikian, tapi semuanya hanya analisa Kang Mas, karena tepatnya itu ya yang tahu adalah pabrikan sendiri. Jadi teman-teman sekali lagi ya, kalau sampean menunggu New Aerox, sampean harus sabar Kang Mas. Karena New Aerox yang terbaru ini kita duga sudah menggunakan engine basis CVT yang sama dengan NMAX Turbo. Jadi akan ada opsi yang Aerox Turbo dengan harga yang tentu lebih mahal dibandingkan yang engine yang bawahnya. Karena secara paralel sepertinya nanti Yamaha akan memasarkan dua engine berbeda. Seperti yang dilakukan mereka pada NMAX sekarang, engine yang non-turbo dan juga engine yang turbo. Dan itu bisa saja akan diberlakukan pada mereka untuk yang Aerox terbaru ini. Bagaimana desainnya, bagaimana detail fiturnya, IB nggak akan bisa jabarkan. Namun dengar-dengar Kang Mas ya, sekali lagi dengar-dengar terawangannya untuk yang untuk yang turbo tertingginya yang bisa saja disebut sebagai Tex-Max juga akan mengadopsi model display speedometer TFT LCD sama dengan NMAX. Jadi kalau kita melihat secara garis besar memang strateginya cukup mirip dengan NMAX ya, dari semuanya akan ada kemiripan dengan NMAX. Bahkan jika nggak salah mereka juga akan mencoba memberikan damper performance kalau memang efektif. Sekali lagi semuanya kan masih terawangan, akan tetapi dengar-dengar demikian. Dan kalau sampai mencari yang lebih murahnya, Yamaha juga akan tetap memberikan yang versi non-turbo. Itu Cak kira-kira. Jadi kalau hanya membayangkan dari lampunya saja, sepertinya kita cukup percaya diri. Desainnya bakal keren banget, Cak, dengan bentuknya itu. Akan tetapi sampean tunggu saja. Toh juga IWB belum mengantongi kode project dari project ini ya. Kalau sudah ada kode project ya, posisi dari hurufnya, IWB pasti akan lebih percaya. Tapi tetap Cak, dari kacamata IWB pribadi ya, sepertinya akurasinya di atas 70%. Bahwa New Aerox dengan engine turbo seperti NMAX
akan segera diluncurkan dan nggak butuh lama, nggak perlu 2026. Insya Allah Cak, jika memang akurat di 2025, generasi terbaru ini akan diluncurkan. Oke Kang Mas, jadi Cak itu update IWB tentang sempilan lagi, pokoknya selentingan Cak, terawangan terbaru dari NMAX Turbo, NMAX Turbo, maksudnya Aerox Turbo, yang sepertinya juga akan mengadopsi engine yang sama dengan NMAX yang sudah turbo. Jadi ini akan menjadi sebuah standar dari Yamaha bahwa di masa depan Matic mereka akan memiliki kemampuan untuk akselerasi 3 level up dan juga deselerasi 3 level down. Artinya bisa akselerasi tambahan power, akselerasi bukan power, power tetap tapi torsinya akan menambah. Apalagi sama tahu sendiri torsinya sekarang udah 14,2 yang turbo Nm, sementara yang non turbo hanya 13,9, artinya memang torsinya lebih gede dan juga deselerasi atau engine brake akan ada pada generasi Aerox sekalipun. Ini berguna banget buat sampean yang rumahnya di gunung-gunung, Cak. Akan membantu pengereman. Oke, Kang Mas. Itu, Cak, update IWB dari Lombok tentang selentingan. Di mana Yamaha ternyata ngamuk, Kang Mas. Yamaha orang umum, ugal-ugalan. Bahwa mereka diduga menyiapkan New Aerox Turbo. Dan tunggu update benar-benaran tentang ini. Sekarang sampean komen, Cak. Kira-kira, apakah sampean tertarik dengan adanya New Aerox Turbo 2025? Sampean komen di bawah. Dan seperti biasa, kalau kalian suka video ini, like, share, dan subscribe. Ojo lali, Cak. Sampai sholat 5 waktu karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat segandes.